tema kita hari ini adalah Daniel mendapat hikmat dari Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari Daniel pasal 2, ayat ke-13 sampai 23. Kita membaca bersama-sama, buka suara. 1, 2, 3. Ketika titah dikeluarkan, supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seseorang. Saya kira cukup humoris. Dia mencoba membandingkan penjara, kehidupan di penjara dengan kehidupan bekerja di kantor. Dia katakan bahwa penjara dan bekerja di kantor itu sangat mirip. Bahkan ada kemungkinan bahwa di penjara itu lebih baik dari di kantor. Misalnya dia katakan, kalau di penjara kamu menghabiskan waktu di dalam sebuah sel 3 kali 3 meter. Kalau di kantor, kamu menghabiskan waktumu di sebuah kotak kubikal 2 kali 2 meter. Saudara ada kerja di kantor di kotak-kotak. Kalau di penjara dapat makan 3 kali sehari gratis. Di kantor makan siang sehari sekali dan bayar sendiri. Di penjara kalau kamu dapat prestasi yang baik, ada prestasi yang baik, kamu dapat bonus jam istirahat, tambah waktu istirahat. Tapi di kantor kalau kamu ada prestasi yang baik, bonus kamu adalah tambah lagi kerjaannya. Di penjara, kamu keluar masuk pintu, ada pengawalnya. Di kantor, kamu buka dan tutup pintu sendiri. Di penjara, kamu dapat nonton TV dan main games sesukanya. Di kantor, coba-coba nonton TV dan main games, dipecat. Di penjara, kamu punya toilet sendiri, pribadi. Di kantor, toiletnya kongsi dengan teman-teman yang suka ngotorin toilet seat. Di penjara kamu boleh dikunjungi sama keluarga dan teman-teman.
Di kantor, jangankan dikunjungi, telepon aja, dimarahin sama bos. Di penjara, semua pengeluaran kamu dibayar oleh orang yang kerja di kantor. Di kantor, seluruh pengeluaran bayar sendiri. Di penjara, gak usah bayar pajak. Di kantor kalau kamu bekerja, bayar pajak. Dan khususnya, bayarin orang-orang yang di penjara. Jadi mana lebih enak? Silakan pilih. Mau penjara atau mau kerja di kantor? Ini sebuah humor, tapi mengandung sesuatu yang benar. Bahwa kalau kamu bekerja dengan motivasi dan tujuan yang salah, dan kamu tidak menikmati pekerjaanmu, itu tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada sebagian orang yang bekerja itu rasanya di penjara. Apalagi waktu COVID-19 2,5 tahun dikurung di rumah terus dan harus bekerja. Ya. Hidup rasanya terbelenggu, hidup tidak bebas, stres, frustrasi. Banyak masalah, bikin jenuh, bikin susah. Gak heran sebagian kompensasi, makan terus, akhirnya tahu sendiri. Saudaraku, ini yang dialami oleh para petenung, para ahli nujum, ya. Orang-orang pintar, orang bijaksana, para kasdim. Ketika mereka tidak bisa mengetahui mimpi Raja Nebukadnezar. Dan tidak tahu maknanya. Hidup mereka itu terancam, stres, depresi, dan raja sudah memutuskan mereka harus dihukum mati. Pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Nah, permisi tanya, apa saudara pernah mengalami seperti itu? Pekerjaan itu beban berat, susah, ya. Rasanya udah pengen stop aja deh, gak mau kerja lagi deh. Rasanya ada ancaman, tantangan ini dan itu banyak sekali. Ya, kamu tidak bisa menikmati. Oh, bukan saja para kasdim itu terancam mati dan Aryuk pengawal raja itu, pemimpin pengawal raja sudah siap-siap akan membunuh. Daniel dan kawan-kawan pun ikut terancam. Mereka tidak hadir waktu itu karena Daniel dan kawan-kawan baru bekerja bagi raja. Itu sebabnya Daniel bertanya kepada Aryuk, ada apa ini? Kenapa Nebukadnezar begitu kejam? Keputusan yang sangat-sangat mengerikan. Mereka juga terancam mati. Ini artinya pepatah Indonesia, tidak makan nangka, kena getahnya. Pernah gak saudara alami begitu? Saudara tidak berbuat salah. Bukan karena kamu, karena kesalahan orang lain, tapi saudara kena getahnya. Kena akibatnya, ini gara-gara si kasdim yang tidak bisa menjawab, lalu Daniel dan kawan-kawan harus menanggung hukuman. Kalau saudara, apa yang saudara lakukan? Daniel bijaksana dan memiliki hikmat dari Tuhan. Dia menerima hikmat dari Tuhan. Dia tidak stres, dia tidak frustrasi, dia tidak depresi, dia tidak melarikan diri, dia tidak berdiam diri. Dia tidak hanya menerima nasib, oh ini sudah nasib, no. Daniel menghadapinya dengan bijaksana, hikmat dari Tuhan. Kita akan belajar 2 pelajaran dari dia. Yang pertama, Daniel berani menghadapi persoalan. 13-16 memberitahukan kepada kita, Daniel yang tidak menahu itu kemudian dia datang kepada raja. Dia bukan lari, dia menghadap raja. Jadi masalah ada di raja. Raja keterlaluan, mimpi gak tahu mimpinya, minta tahu mimpinya dan maknanya. Ini kan raja namanya. Raja Nebukadnezar jelas-jelas keterlaluan. Cuma Raja Purba yang tidak begitu. Tapi Daniel tidak takut. Dia tidak khawatir, dia tidak gentar, dia hadapi masalah itu. Dia datangi raja dan dia minta negosiasi. Raja, bolehkah aku minta waktu?
Nah ini hikmat saudara. Ketika ada persoalan, apapun itu, hadapi dan negosiasi. Kepada manusia, saudara perlu negosiasi. Kepada Tuhan, saudara perlu berserah. Ini bedanya. Dia datangi. Boleh gak beli waktu? Boleh gak minta waktu raja? Alkitab tidak catat dia minta berapa lama. Sebulan, 2 bulan, gak ada yang tahu. Yang pasti dia negosiasi. Dia hadapi. Ternyata raja setuju. Nah ini hebat nih. Berarti lumayan ini tekniknya Daniel. Negosiasi sama raja yang lagi marah, lagi gusar. Tapi dia katakan, oke. Kemungkinan Daniel itu memang sangat-sangat bijak. Dia dianggap 10 kali lipat lebih pintar dari semua orang pintar di sana. Ingat waktu dia hasil tesnya? 10 kali lipat. Lalu raja tersentuh dan mengatakan, oke lah, kasih kamu waktu. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi Daniel dan kawan-kawannya untuk berpikir, berdoa, memohon, berserah kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu hari ini saudara mengalami masalah apa. Adakah masalah-masalah yang begitu genting, begitu gawat, sampai-sampai nyawamu terancam? Lalu apa yang akan saudara lakukan? Stres, depresi, mengurung diri, gak mau ngapa-ngapain. Lalu mungkin pikir-pikir kalau bisa bunuh diri, saya gak tahu apa. Atau melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Atau marah-marah kepada Tuhan. Atau tidak lagi mau datang beribadah. Saya gak tahu. Atau kemudian minum-minum alkohol. Saya nggak tahu apa yang saudara lakukan, tapi biarlah dari Daniel yang bijaksana, hari ini kita belajar, saya minta saudara belajar untuk menghadapi masalah dengan berani. Amin. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari kenyataan, jangan menyerah kepada nasib, tidak. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, dia tidak akan memberikan cobaan, ujian, tantangan, kesulitan yang melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Daniel tahu itu. Oh, pada Tuhan selalu ada jalan. Gak mungkinlah Tuhan akan melenyapkan kita. Gak mungkinlah dia berikan cobaan melampaui kekuatan kita. Itu sebabnya dia beli waktu. Dan nanti kita akan lihat setelah dia beli waktu, dia negosiasi dengan raja, dia kemudian mencari Tuhan. Ini yang perlu saudara lakukan. Jangan melarikan diri, jangan mengurung diri, jangan membenci diri, jangan menolak diri, jangan bunuh diri, jangan melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Apapun yang kau hadapi, hadapi bersama Tuhan. Tuhan, kalau engkau izinkan aku hadapi ini, katakan, engkau pasti tidak akan melakukan melebihi kekuatanku. Amin. Tuhan gak pernah bohong, gak pernah dusta kok. Jadi jangan teriak di hadapan Tuhan, Tuhan aku sudah tidak tahan. Tuhan bilang bisa. Sebab aku tidak memberikan sesuatu melebihi ketahananmu. Benar Tuhan, pengen teriak, mana tahan. Tuhan bilang tahan lagi. Dan Tuhan janji, kalau cobaan itu datang, dia akan membukakan jalan yang baru. Itu yang dipercaya oleh Daniel. Itu iman. Bahwa Tuhan bukan saja tidak mengizinkan cobaan melampauimu, melampaui kekuatanmu, engkau bisa menanggungnya. Tapi dia juga akan membuka jalan. Masalah apa sih yang saudara hadapi hari ini paling berat? Saya nggak tahu masalah apa. Ya, setiap orang punya masalahnya karena kita hidup di dunia yang bermasalah. Saudara, saya sering guyon dengan mereka yang sudah mau give up, sudah mau menyerah. Saya bilang cuma ada 2 tempat gak ada masalah. Pertama Rose Hill, kedua pulang ke sorga. Forest Lawn, pulang ke sorga. Tapi kalau engkau masih mau hidup di bumi ini, masih minta panjang umur,
kamu harus siap menghadapi masalah. Sebab itu selalu ada. Apalagi iblis pantang menyerah untuk mencobai orang percaya dan menyesatkan orang-orang tidak percaya. Saya baca cerita suatu hari, saudara, Gandhi, saudara tahu, Mahatma Gandhi, mantan Perdana Menteri yang sangat terkenal di India, sekolahnya di London, saudara. Dulu. Nah, dia punya seorang profesor kulit putih, namanya Peters. Peters ini sangat membenci si Gandhi, meremehkan dia. Nah, suatu kali waktu makan siang, Gandhi datang bawa makanan siangnya di kafeteria, duduk dengan si profesor. Lalu Profesor Peters mengatakan, Gandhi, tahukah kamu bahwa babi dan burung Raja Wali tidak bisa duduk berdampingan dan makan bersama? Nyindir si Gandhi itu, babi. Tapi Gandhi orang yang bijaksana. Dia bilang, jangan khawatir Profesor. Saya burung Raja Wali segera akan terbang. Teman-temannya pada ketawa. Kesel Peters. Dia pikir, gue akan balas dendam. Lalu besoknya, ya, dia tanya Gandhi di kelas. Gandhi, kalau kamu berjalan di tengah jalan, ketemu dua barang, dua tas. Satu tas isinya duit, satu tas isinya adalah kebijakan. Kamu pilih mana? Gandhi bilang, ya pilih duit dong Profesor. Hahaha, ketawa si Peters. Ya. Ingat Gandhi, ya. Kalau saya kamu, saya akan pilih kebijakan. Itu gentleman. Lalu Gandhi bilang, ya saya tahu, pastilah seseorang akan memilih yang dia tidak punya. Wah, Profesor kesel. Dia udah seperti jalan buntu, gak ada cara lagi bagaimana menjatuhkan Gandhi. Lalu ujian hari itu di kertas ujian Gandhi, Profesor Peters tulis di situ, idiot. Wah, Gandhi baca itu. Dia pikir ini gimana hadapi profesor ini ya. Dia tenang berpikir sebentar. Kemudian dia maju ke depan. Dia bilang, Profesor Peters, kamu cuma menandatangani kertas ujianku dengan namamu. Kamu belum tulis nilainya. Luar biasa ya Gandhi ya. Gandhi bukan orang Kristen. Gandhi memang salut sama Tuhan Yesus, dia baca Injil setiap hari. Tapi dia belum jadi orang percaya. Tuhan memberi dia bijaksana menghadapi kesulitan dan masalah selama dia di kampus. Saudara, saya yakin kalau saudara seorang Kristen pasti lebih dari Gandhi. Amin. Sebab kita yang percaya Tuhan memberi kita keselamatan, hidup kekal, dan Tuhan menambahkan hikmat-Nya. Bukan saja hikmat bijaksana dunia, tapi hikmat dari sorga. Ayat pembimbing kita tadi jelas sekali, Yakobus pasal 1 ayat 5. Barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah, berdoa kepada Bapa di sorga, mintalah hikmat dari Dia, sebab Tuhan akan memberikannya dengan tidak menghitung-hitung. Amin. Dia akan memberikan kepadamu murah hati. Izinkan saya tanya, selama ini kamu hadapi masalah itu berhikmat atau tidak berhikmat? Bijak atau bodoh? Bagaimana saudara menghitung hari-hari seperti lagu yang tadi kita nyanyikan? Saudara menjalaninya dengan bijaksanakah seperti kata Musa? Atau saudara setiap kali ada masalah tersandung, dan tersandung? Hari ini katakan, Tuhan, aku membutuhkan hikmat dari sorga. Melampaui orang-orang dunia yang tidak percaya. Amin? Amin aja gak mantep, mau minta gimana? Minta itu harus pakai suara.
Mulai hari ini, jangan pernah putus asa menghadapi apapun. Tapi dengan tenang, katakan Tuhan, dengan bijaksanamu, aku menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan aku tahu pasti, Tuhan siapkan jalan keluar terbaik. Amin? Nah itu, orang yang membutuhkan hikmat, teriakannya lebih besar. Yang kedua, Daniel berdoa dan memuji Tuhan. Ayat 17 sampai 23. Oh, Daniel waktu itu tidak tahu apakah Tuhan akan memberikan jawaban atau tidak. Waktu dia negosiasi. Dia tidak tahu. Tapi dia pulang. Dia sampaikan kepada ketiga temannya. Dan dia minta mereka berdoa bersama-sama. Saudara, ini iman. Iman adalah kamu tidak melihat apa yang akan terjadi. Belum tahu. Belum tahu. Tapi kamu yakin Tuhan pasti siapkan. Jadi saudara jangan ngatur Tuhan. Tuhan harusnya begini. Harusnya begono. No. Tugasmu, bagianmu cuma berdoa. Itu yang Daniel lakukan dengan teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti ini kejadiannya bahwa eksekusi akan dijalankan, tapi aku sudah negosiasi dengan raja, mari kita doa. Hasil bukan di tangan manusia, amin? Saudara kalau berdoa jangan ngatur Tuhan. Hasilnya harusnya gini dong Tuhan. No. Hasil bagian dari Tuhan. 1, 2, 3. Hasil bagian dari Tuhan. Bagian dari kita adalah apa? Berdoa dan memuji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Dan Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang itu memberi jawaban. Ayat 19, Tuhan memberikan jawaban misteri, mimpi Nebukadnezar. Istilah penglihatan malam di situ. Penglihatan malam bisa berarti mimpi. Jadi Daniel diberi mimpi yang sama seperti mimpi Nebukadnezar. Istilah penglihatan malam juga bisa berarti waktu malam-malam Daniel berdoa, Tuhan memberikan penglihatan ilahi. Daniel melihat semua itu dalam doanya, mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara, apapun itu, mau mimpi kek, mau penglihatan kek dari Tuhan, yang pasti Daniel tidak ngarang-ngarang sendiri. Daniel tidak menghayal, tapi dia jelas bahwa teka-teki mimpi Nebukadnezar itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan Allah melalui doa dan memuji namanya, itu adalah langkah pertama waktu kamu menghadapi kesulitan. Itu tanda orang bijak. Izinkan saya tanya, ketika kamu menghadapi persoalan yang sulit, yang genting, yang gawat, siapa yang kamu cari dulu? Istri, suami, teman, bos, panglima, jenderal? Atau kamu datang kepada Tuhan? Ini penting sekali. Siapa pertama kali yang kamu sampaikan persoalanmu dan masalahmu? Ingat, kepada manusia kamu negosiasi, tapi kepada Tuhan kau menyampaikan seluruh masalahmu dengan penyerahan. Itu bedanya. Jangan cari manusia. Jangan cari harta. Jangan cari kuasa, jangan cari jalan lain dulu. Doa bukan jalan terakhir. 1, 2, 3. Doa bukan jalan terakhir, tapi pertama. Pertama, yang paling penting. Saudaraku, janganlah kamu itu kalau sudah buntu, sudah kejepit, sudah tidak tahu harus ngapain, manusia sudah tidak bisa menolong, hartamu juga sudah hampir habis, utang juga sudah gak bisa, baru cari Tuhan. Jangan lakukan itu. Itu kesalahan yang besar. Doa selalu yang pertama. Pujian dan syukur selalu yang pertama. Saya baca sebuah cerita, ya.
Ada seorang ibu yang sederhana, miskin, gak kaya, pas-pasan, namanya Louise Redden. Louise Redden suatu hari dengan pakaian yang sederhana dan kumal, dia datang ke sebuah supermarket. Suaminya sakit keras, sudah seminggu lebih. 7 anaknya kelaparan dan butuh makanan. Lalu dia bilang sama pemilik supermarket itu, "Bos, tolonglah, aku gak punya uang. Bolehkah aku ngutang? Aku hutang dulu sebab suamiku gak bisa bekerja. Dan aku juga tidak bekerja. Nanti kalau ada uang pasti bayar. Aku butuh keperluan makanan untuk anak-anakku." Bos yang bilang gak bisa. Pemilik restoran itu namanya John Longhouse. John Longhouse bilang, gak bisa. Walaupun rumahku very long. Banyak barang-barang. Aku tidak akan kasih kamu ngutang. Kamu tidak punya kredit card. Kamu tidak punya jaminan apa-apa. Apa yang mau kau jaminkan? Gak ada kan? Aku gak bisa menolongmu. Dekat situ ada seorang pelanggan lain. Berpakaian putih. Lalu dia bilang sama bos itu, John Longhouse, biar aku yang bayar semua keperluannya. Kasih dia belanja apa saja. Malu si bos itu. Lalu dia bilang, gak usah pak. Hari ini saya aja yang bantu, saya kasih gratis semua kepada ibu ini. Lalu dia bilang, "Bu, apakah kamu punya daftar belanjamu?" Lalu Louise Redden mengeluarkan satu catatan kumal dari kantongnya. Dia bilang, "Ada." "Oke, taruhlah di timbangan barang itu. Saya akan memberimu barang-barang seberat kertas belanjaanmu." Lalu Louise berdoa sebentar, tunduk kepala, agak ragu, tapi kemudian dengan berani dia masukkan kertas itu, kertas belanjanya, di timbangan itu. Waktu dia taruh kertasnya, jam timbangannya mundur. Cit! Kaget dia, loh. Dia lihat kepada pelanggan yang baju putih itu, bapak itu cuma senyum-senyum. Bosnya bilang, "Aku gak percaya." Lalu dia bilang, "Oke, masukkan barangmu." Ibu itu mulai masukkan barangnya, ketimbangannya, jamnya itu, jarumnya gak bergerak, masukkan. Sampai banyak, loh kaget. Si bos itu. Lalu tanpa dilihat ibu itu, dia ambil kertasnya. Dia buka dan baca. "Tuhanku, Engkau yang memberi keselamatan, Engkau juga yang memenuhi kebutuhanku. Aku tidak minta banyak, berikanlah kebutuhanku untuk anak-anakku, Engkau yang mengatur segala sesuatu." Kaget dia, ternyata bukan daftar belanja tapi doa. Dengan rasa malu kemudian dia bilang, "Ibu silakan bawa barangmu, pergi." Ibu itu mengatakan, "Terima kasih." Dia masukkan barang dia semua, dan kemudian bapak berbaju putih itu memberi dia cash $50. Setelah ibu itu pergi, dan bapak itu juga selesai belanja, bos Longhouse periksa timbangannya. Ternyata rusak. Biasa jarum jam ke kanan, ini ke kiri. Saudaraku, ini sebuah kesaksian. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia mampu melakukan segala sesuatu, melampaui apa yang bisa kita pikir dan apa yang bisa kita doa. Saudara, hanya doa 2 kalimat, Tuhan bisa melakukan 10 kalimat, mengerti? Mujizat masih terjadi. Bukan saja dialami oleh Ibu Louise Redden ini, tapi juga dialami oleh Daniel.
dan kawan-kawan. Tuhan menjawab itu. Saya tidak tahu hari ini apa yang kau hadapi, saudaraku. Tapi ingat, orang yang bijaksana akan menghadapi masalah dengan doa, pujian, dan ucapan syukur. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu, 3 ayat itu, Daniel bernyanyi itu pujian. Dalam bentuk prosa atau puisi yang sangat terkenal di abad Timur Tengah zaman itu. Sebuah nyanyian kepada Tuhan, pujian dan syukur. Saudaraku, orang yang bijaksana senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Itu kata Rasul Paulus. Sebab itu kehendak Tuhan. Oh, saudara mengatakan sulit, Pak, mengucap syukur dalam segala perkara. Berarti perkara yang sangat-sangat genting dan gawat ibarat telur di ujung tanduk pun harus mengucap syukur. Sulit. Sulit kalau kamu fokus kepada masalah. Sulit kalau kamu fokus kepada manusia. Sulit kalau kamu fokus pada dirimu sendiri. Sulit kalau kamu fokus pada dunia. Tapi ketika engkau memandang kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Dia, tiada yang sulit. Amin. Tiada yang susah bagi Dia. Dia mampu melakukan apa yang melampaui kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu alami, dan kamu doakan. Bertahan, saudaraku, bertahan. Kuncinya adalah siapa? Siapa yang menuntun dan memimpin hidupmu? Itu penting sekali. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Saya ingat sebuah cerita yang saya baca. Waktu Bill Clinton masih jadi presiden. Dan wakil presidennya adalah Al Gore. Waktu itu Paus Yohanes Paulus kedua belum meninggal. Dia ada janjian ketemu dengan Presiden Clinton di Washington DC. Tapi ketika pesawat itu tiba, pesawat Paus tiba, itu terlambat. Clinton sudah menunggu 1 jam lebih, dia gak tahan. Dia balik ke White House. Lalu ditinggalilah sebuah limusin di situ untuk menjemput. Begitu turun, pausnya gemeter, terlambat. Dia mengatakan, cepat, dia masuk ke limusin, cepat tancap gas, bawa saya ketemu. Lalu limusin pun berjalan. Supir tancap gas kencang sekali, mungkin 100 lebih. Bagi paus itu kurang cepat. Dia katakan, pinggirkan mobilmu. Lalu sudah pinggir, dia bilang, you supir duduk di belakang. Paus ambil setir. Dia tancap gas, saudara, itu mobil kenceng mungkin 200 kali ya. Cepat sekali, terbang di freeway. Nah, ini petugas lalu lintas yang tidak tahu menahu, kemudian lihat ini siapa yang ngebut ini. Lalu dikejar, suruh pinggirin. 2 polisi yang sepeda motoran. Yang satu mengatakan, you lihat siapa? Oke, dilihat. Balik lagi. Dia bilang, itu orang besar. Orang besar siapa? Wakil Presiden Al Gore. Bukan, lebih besar dari Al Gore. Siapa lebih besar dari Al Gore? Clinton. Bukan lebih besar dari Clinton. Loh, di Amerika ini ada siapa lebih besar dari Clinton? Sebab dia jadi presiden. Lalu temennya geleng-geleng. Gue juga kagak tahu, sopirnya aja paus. Sopirnya aja paus, di belakang siapa? Ngerti gak, saudara? Ini humor, saudara. Bukan benar-benar terjadi, ini imajinatif. Kalau benar yang memimpin hidupmu paus, kamu masih biasa, saudara. Secara manusia mungkin kamu besar. Siapa pimpin hidupmu? Siapa yang kemudikan hidupmu? Presiden? Wakil presiden? Siapa? Paus? Pendeta terbesar? Masih kecil, saudaraku. Tapi ketika kau minta Tuhan Yesus yang mengemudikan hidupmu, yang memimpin hidupmu,
Kau lebih dari semua manusia di muka bumi ini. Amin. Itu kaya raya. Jangan seperti mental orang miskin, orang minder, orang Kristen yang sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Lebih kaya, lebih mulia, lebih hebat dari siapapun di muka bumi ini. Amin. Aminnya lemes sekarang. Tadi kan ada lagu kan, andalkan Tuhan kan. Itu bagus sekali. Saya tersentuh hari ini, lagu-lagunya begitu menyentuh. Dan saya minta saudara hari ini ambil tekad baru, Tuhan, mulai hari ini, aku ingin jadikan engkau pengemudi dalam hidupku. Amin. Yang mengontrol segala sesuatu dan mengemudikan, mengendalikan segala sesuatu. Maka aku akan berhasil di mata manusia dan berhasil di mata Tuhan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing. Ampuni kami kalau kami menghadapi masalah, kadang kami marah, stres, kecewa, putus asa, melarikan diri. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami menghadapi masalah kemudian bercerita kepada manusia lebih banyak, lebih dulu daripada cerita kepada Tuhan. Tolong kami tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada manusia, tidak fokus pada keinginan nafsu pribadi kami. Tapi fokus kepadamu Tuhan Yesus. Maka kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, segala perkara, segala waktu, segala tempat. Nama-Mu ditinggikan, dipuji, dimuliakan, kami bersyukur. Dan kami yakin tepat pada waktu Tuhan. Tuhan akan menjawab dengan kuasa-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, kasih sayang-Mu. Sebab waktu-Mu adalah waktu yang terindah Tuhan, paling tepat. Jamah setiap hati, perbaharui kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang takut menjadi berani. Yang ragu menjadi kuat kembali. Menjadi lebih beriman. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Jamah setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. He touched me. Oh, He touched me. Yes, Lord, we touch everyone. And all the joy that flood my soul. Yes, Lord. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dia jamah, ya Tuhan Yesus. Dia jamah, oh hidupku, dan beri damai dalam hatiku. Dan beri damai di hatiku. Terus berdoa kepada Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yes, Lord, you touch everyone, Lord. Yes, Lord Jesus, He touched me. Yes, Lord. You touch everyone, Lord. You bless everyone. We're ready to enjoy your bread and your cup. You are among us, Lord. You are here. You're omnipresent, Lord. You bless everyone. You heal the sick. You strengthen the weak. And you bless everyone according to your rich and glory. One more time you sing. Sing by faith and praise His name and pray. Ask His miracle power to touch you, to heal you, and prepare you receive the bread and the cup. Berdoa, minta Dia siapkan kau menerima perjamuan.
Melalui roti dan anggur engkau disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Happen. And now I know Jesus touched me. Jesus touched me. Jesus touched me. Yes, Lord, Jesus touched me and make me whole. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. In the name of our Lord Jesus we pray and you ask the miracle. Amen. Amen. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. I need Thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like Thine can be support. I need Thee, oh I need Thee, every hour I need Thee. Oh bless me now my Savior, I come to Thee. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya, bahkan mujizat-Nya. Sehingga kau menjadi saksinya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.